Bila perlu debatin aja mereka dua, biar kita tahu siapa yang tong kosong nyaring bunyinya, siapa yang benar-benar berisi. Shalom sahabat Maranatha, kita pagi hari ini jumpa kembali. Ada hal di perbincangan yang mungkin saya sampaikan pagi hari ini buat teman-teman semua ya. Pastinya sudah tahu kabar terbaru tentang Ustadz Yahya Waloni dan juga Muhammad Kece, yang mana satu minggu yang lalu mereka ditangkap oleh kepolisian. Yang menjadi pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah tentang Yahya Waloni ya, yang mana dulu dikatakan bahwa tidak mungkin dia bisa ditangkap. Banyak yang berkata demikian, tidak mungkin Yahya Waloni bisa ditangkap. Tapi pada kenyataannya saat ini beliau ditangkap, dan ketika penangkapan beliau ada hal yang sangat janggal menurut saya tentunya ya. Ada perlakuan yang tidak sama antara Yahya Waloni dan juga Muhammad Kece ya, dimana ketika Yahya Waloni ditangkap itu sesudah Muhammad Kece. Perlakuan tidak adilnya bagaimana saudara? Muhammad Kece dilaporkan bulan Agustus dan langsung proses dan ditangkap. Sedangkan Yahya Waloni itu dilaporkan awal Mei kalau nggak salah, saya ingat saya dulu, dan ditangkap bulan Agustus, kurang lebih 4 bulan. Tapi menurut saya sepertinya ini ya, penangkapan Yahya Waloni itu hanya sebagai pelengkap supaya bisa menangkap juga Muhammad Kece ya. Ketika Muhammad Kece ditangkap, ada perlakuan yang tidak adil juga teman-teman. Seperti kita lihat di berita-berita, ketika Muhammad Kece ditangkap dan langsung diisolasi, bahkan keluarganya sendiri pun tidak boleh untuk berjumpa dengan dia. Nah, ketika Yahya Waloni ditangkap, ketika mau diselkan ya, mau dibuat tahanan sementara, tiba-tiba nggak boleh, karena menurut dokter dia memiliki penyakit jantung. Kan aneh ya teman-teman ya, yang keluar-keluar di sana sini bisa, tiba-tiba ketika ditangkap, ketika mau disel langsung dokternya ngelarang nggak boleh karena ada pembengkakan jantung ya. Sedangkan Muhammad Kece ketika dites dia mempunyai penyakit gula, tapi tetap juga tuh ditahan ya, ditahan dan langsung diisolasi, bahkan anggota keluarga pun tidak boleh menengok. Nah, buat para petugas khususnya Bareskrim Polri, mohonlah berlaku adil ya. Menurut saya banyak perlakuan tidak adil di sini terhadap minoritas dan mayoritas, ada perbedaan ya. Mungkin itu pendapat saya, nggak tahu lah pendapat teman-teman ya. Kasus Yahya Waloni itu sudah lama sekali, banyak tentang penistaan agama yang sudah jelas-jelas sebenarnya, tapi aktualnya banyak yang sudah melaporkan tapi tidak diproses. Kenapa Muhammad Kece ketika dia mengupload videonya yang terakhir ini ya, langsung kaum muslim merasa itu melecehkan, terus langsung dilapor dan ditangkap ya. Selama ini Yahya Waloni kenapa enggak ya? Jadi untuk mencari kebenaran dua Alkitab dan Al-Quran itu sangat sulit. Kenapa? Karena ya Al-Quran ya Al-Quran, Alkitab dan Alkitab. Kalau kita mencari kebenaran menggunakan Alkitab dan Al-Quran, sulit untuk menemukan siapa yang benar siapa yang salah ya kan. Jadi kalau mau mencari kebenarannya, mungkin yang perlu kita gali adalah mencari kebenaran siapa sebenarnya Yahya Waloni. Dia berkata dia mantan rektor dari sebuah sekolah Kristen, katanya sudah banyak menghabiskan pendeta-pendeta. Nah, mungkin yang perlu kita cari tahu adalah latar belakang Yahya Waloni. Benarkah dia seorang hamba Tuhan ya? Benarkah dia seorang rektor? Itu mungkin yang perlu dicari menurut saya. Begitu juga Muhammad Kece, dia berkata bekas orang tuanya adalah seorang terpandang dalam agama.
Coba dicari lagi, apakah benar beliau adalah seorang muslim yang baik dulunya, bukan karena ada unsur sakit hati. Begitu juga Yahya Waloni, apakah memang benar dia dulu seorang hamba Tuhan, bukan karena sakit hati, lalu keluar lalu menjelek-jelekkan agama Kristen. Jadi untuk mencari kebenarannya menurut saya adalah kita menggali informasi tentang mereka berdua, bukan mencari kebenaran tentang apa yang dibicarakan mereka. Karena untuk bicara apa yang dibicarakan mereka itu sangat sulit. Si A, si B itu sangat sulit karena menggunakan bahan yang berbeda. Tapi kalau misalnya sama-sama mencari kebenaran adalah sama-sama, contoh kita sama-sama menggunakan Al-Quran, kita sama-sama menggunakan Alkitab, kita gali di mana yang salah, itu baru betul. Ya, jadi secara sederhananya menurut saya adalah cari dulu latar belakangnya siapa si Yahya Waloni dan siapa itu Muhammad KC. Ya. Gali informasi lebih dalam, bila perlu telusuri selak beluknya, siapa yang menerbitkan ya seorang Yahya Waloni menjadi seorang rektor. Ya, mungkin itu. Dan untuk para sahabat-sahabat kaum muslimin juga, mungkin kalian, kalau kalian adalah muslim yang baik, pasti kalian tahu. Ya, tahu kenapa saya bilang tahu ajaran mana yang benar, mana yang salah. Masa iya seorang ustadz berbicara dengan bahasa-bahasa yang menurut saya itu bukan bahasa seorang manusia. Ya, bukan seorang manusia yang berpendidikan. Itu seperti seorang manusia yang ya tinggal di hutan. Ya, atau lebih tepatnya adalah premanisme. Bahasa-bahasa preman seperti itu. Yang mana setiap khotbahnya kalau kita ikutin pasti selalu menimbulkan perbincangan yang provokator. Ya, ujaran kebencian. Coba teman-teman cari semua. Para Polri juga boleh cari semua di media sosial ketika Ustadz Yahya Waloni berbicara, berdakwah, itu dakwahnya semuanya nggak ada yang ngademin. Ya, semuanya rata-rata bahasanya itu buat panas telinga, apalagi khususnya orang Kristen. Tetapi kami dari pihak Kristen ya santai aja ya, nggak ada persoalan di situ. Kenapa? Ya karena sesuai dengan firman Tuhan yang kami ajari adalah kasihilah sesama manusia, kasihilah musuhmu. Jadi ketika mereka berbicara demikian pun bagi kami ya umat Kristen tidak ada persoalan. Ya. Bahkan yang melaporkan Yahya Waloni ke Bareskrim pun itu bukan dari umat Kristen, tetapi dari umat ya cinta pluralisme, dari masyarakat cinta pluralisme. Jadi di situ tokoh-tokohnya kalau kita bisa lihat semuanya muslim semua. Ya. Banyak muslimnya. Justru mereka malah yang melaporkan. Nah, pertanyaannya kenapa sekarang baru ditangkap setelah berapa bulan? 8 bulan tidak 4 bulan tidak ada proses. Kenapa baru sekarang? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, apakah Polri takut? Ya itu saya tidak tahu. Tapi harapan saya dalam kasus Yahya Waloni dan juga Muhammad KC, berlakulah adil para petugas Polri, dan kalau bisa setiap kegiatan mengenai mereka berdua beritanya di live dong. Ya, interviewnya di live. Bila perlu debatin aja mereka dua, biar kita tahu siapa yang tong kosong nyaring bunyinya, siapa yang benar-benar berisi. Jadi itu saja buat teman-teman semua, sahabat Maranatha. Ya, mari kita doakan Ustadz Yahya Waloni dan juga Muhammad KC supaya mereka tetap bisa diproses dengan hukum yang berlaku, hukum yang ada, dan mereka juga bisa semangat dalam menjalani hukumannya tentunya. Mari jaga keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Kita jaga kekompakan, ya. Kita terdiri dari bermacam suku, kita terdiri dari bermacam agama. Mari jangan saling menghina, ya. Jika engkau agamamu tidak mau dihina, jangan menghina agama orang lain. Itu saja pesan saya. Jadi kita saling menjaga supaya negara ini tetap
aman, damai, sejahtera. Terima kasih, mungkin saya sudah selesai pagi ini. Sampai jumpa di video berikutnya tentunya. Selamat pagi, shalom.